Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematika, subtematika pembelajaran 6. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Mensana in corpore sano. Ayo melatih kebugaran kita. Sebelum berolahraga, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para penemu beberapa cabang olahraga. Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama football. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William J. Morgan pada tahun 1895. William J. Morgan adalah direktur YMCA, Young Men Christian Association di kota Holyoke, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Mencoba permainan semacam ini diberi nama minonet. Dasar yang digunakan pada permainan minonet adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan minonet ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie dan jawablah pertanyaan berikut pada buku tugas bahasa Indonesia. 1. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Diskusikan bersama teman dan keluarga dan tuliskan jawaban dalam kolom bagan berikut. Di sini kalian bisa menuliskan nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Kalian tuliskan nilai keteladanan itu dan contohnya untuk kotak-kotak yang lebih kecil. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu. Terapkan nilai tersebut dalam sikap keseharian kalian. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Ayo kita terapkan sikap hidup para penemu tersebut. Kemudian, buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab pada kertas buku gambar. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan pada ibu guru di kelas kalian. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup bertanggung jawab. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih.
Cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Tuliskan kembali dalam bentuk gambar seri. Perhatikan kriteria yang harus terdapat pada gambar seri. Kemudian untuk evaluasi, gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah saklar dan 6 buah lampu. Jika saklar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu menyala. Jika 2 dinyalakan, maka ada 1 lampu menyala. Jika saklar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala. Ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk soal yang ketiga, kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagian berikut. Di sini di sebelah kiri terdapat penemuan. Pada kotak yang berwarna pink kalian tulis penemuannya apa saja dan pengaruhnya pada masing-masing bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dari sini kita dapat mempelajari sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang penemu, yaitu rasa ingin tahu, tekad kuat, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab. Untuk pembelajaran hari ini, kita lanjutkan untuk membahas soal matematika pada beberapa pembelajaran yang lalu. Hitunglah luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Di sini ada bangun 1 sampai 5. Kita cari luasnya dan kelilingnya. Kita kerjakan dulu untuk bangun yang pertama. Bangun yang pertama adalah bangun persegi. Dari persegi tersebut kita ambil seperempat bagian yang merupakan satu lingkaran. Jadi kita peroleh bangun yang diarsir di tengah. Ini adalah persegi yang kemudian diambil seperempat. Jadi kelilingnya adalah K sama dengan keliling satu lingkaran, yaitu karena jari-jari adalah 7, maka keliling lingkaran memakai D sama dengan 14, yaitu 22/7 kali 14 sama dengan, kita coret 1 bagi 7 adalah 2, hasilnya adalah 44 cm untuk kelilingnya. Sedangkan untuk luasnya kita hitung dulu luas persegi, yaitu 14 kali 14 dikurangi luas lingkaran yang jari-jarinya 7. 22/7 kali 7 kali 7, kita coret. Kemudian kita hitung. 14 kali 14 sama dengan 196 dikurangi
ini tinggal 22 kali 7 sama dengan 154, sama dengan 42 cm persegi. Ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk bangun yang kedua. Bangun yang kedua itu yaitu ini, yang tengah-tengah ini. Bangun kedua ini terdiri dari satu lingkaran dan satu persegi panjang. Kelilingnya dapat kita hitung dulu. Keliling sama dengan satu lingkaran dengan diameter 28. Pi-nya pakai 22/7 karena 28 bisa dibagi dengan 7 kali 28. Kita coret 1 dibagi 7 sama dengan 4, jadi tinggal 22 kali 4, maka diperoleh 88 cm. Sedangkan untuk luasnya 28 cm ini untuk lingkarannya, ditambah dengan lebar persegi panjang yaitu 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi hasilnya adalah 112 cm. Untuk kelilingnya adalah 112 cm. Kemudian kita lanjutkan untuk luasnya. Luas di sini kita hitung perseginya dahulu, yaitu 28 kali 12 sama dengan 8 kali 12, 336. Kemudian kita hitung lagi ini ya untuk luas persegi. Kita tambah dengan luas lingkaran, satu lingkaran, yaitu 22/7 kali 14 kali 14. Ini dapat kita coret 1, coret 2, jadi 22 kali 2 kali 14. Hasilnya adalah 616. Jadi 336 ditambah kita 336 luas sama dengan ditambah 616, maka hasilnya untuk luas adalah 952 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan untuk bangun yang ketiga. Bangun ketiga, di sini ada lingkaran sebanyak 3/4 bagian ditambah 1 kubus. Kemudian kita hitung dulu kelilingnya. Keliling sama dengan 3/4 kali diameternya adalah 28 kali 22/7. Rumusnya kita balik, tidak apa-apa. Kemudian kita bagi 7, dapat 1, bagi 7 dapat 4. Setelah itu 4 bisa dibagi dengan 4. Jadi kelilingnya adalah 3 kali 22 sama dengan 66. Ini untuk keliling lingkarannya.
yang 3/4 ini, 3/4 bagian ini. Sekarang kita menghitung ini, berarti ditambah 14 dan 14 sama dengan 28. 66 ditambah 28 sama dengan 94 cm. Ini untuk keliling bangun nomor 3. Kemudian kita hitung luasnya bangun 3. Luasnya yaitu kita hitung dulu perseginya. 14 kali 14 sama dengan 196. Ini untuk luas persegi yang ini. Kemudian kita hitung luas 3/4 lingkaran yang ini. Luas 3/4 lingkaran sama kali 22/7 kali lingkarannya itu punya jari-jari 14 kuadrat. Kita coret 1, 2, kemudian kita dapat coret 1, ini dapat 2, ini dapat 1, jadi tinggal 14, kemudian dibagi 2 lagi bisa 1, ini 11. Maka dari sini bisa kita hitung untuk luas lingkarannya. Saya tulis di sini. Luas lingkarannya adalah 3 kali 11 kali 14 sama dengan 363. Jadi luas bangun tersebut adalah 363 ditambah 196 sama dengan 559 cm persegi. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 4. Untuk bangun nomor 4, ini adalah bangun persegi yang dikurangi dengan setengah lingkaran. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Cara menghitung kelilingnya yaitu keliling sama dengan, kita hitung dulu persegi ini. Persegi ini mempunyai sisi ini 10. Berarti ini 2 kali lipat, berarti 10 juga. Totalnya adalah 20. Keliling untuk persegi yaitu kita hitung seperti ini. 10 10 10. Jadi totalnya adalah 40 untuk sisi yang lurus. Kemudian untuk sisi yang lengkung, ini adalah 1/4 lingkaran dan 1/4 lingkaran. Jadi setengah lingkaran. Jadi 40 ditambah setengah lingkaran itu adalah
20 karena tidak bisa dibagi dengan 14, jadi kita pakai angka 3,14 kali 20, karena untuk lingkaran ini diameternya adalah 20. 10 tambah 20 10, jadi totalnya adalah 20. Kemudian kita hitung, ini bisa kita coret 1 dan 10. Kemudian kita hitung 1 kali 3,14 kali 10. Hasilnya adalah 31,4. Jadi K sama dengan 40 ditambah 31,4 sama dengan 71,4 cm. Jadi ini hasilnya 71,4 cm. Kemudian kita lanjutkan menghitung luasnya untuk bangun yang keempat ini. Luasnya dapat kita hitung luas persegi. Luas sama dengan luas persegi dikurangi setengah lingkaran. Jadi kita hitung luas persegi adalah 20 kali 20. Kemudian dikurangi setengah lingkaran. Lingkarannya memakai jari-jari 10. Jadi 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah setengah kali 314. Kita coret 1, coret dibagi 2 ya. 314 dibagi 2 berarti 157. Jadi untuk setengah lingkaran itu luasnya adalah 157. 20 kali 20 sama dengan 400. 400 ditambah 157 adalah 557 cm persegi. Demikian untuk pembahasan yang soal keempat. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk bangun yang kelima. Bangun kelima ini hampir sama dengan bangun keempat tadi, yaitu persegi dengan dikurangi satu lingkaran yang kecil. Lingkaran tersebut kita cari diameternya. Dari gambar ini, diameter lingkaran sama dengan 1/3 dari 42, yaitu 14. Diameternya adalah 14, jadi jari-jarinya adalah 7. Kita hitung dulu luasnya. Luas apa? Kita hitung keliling dulu ya. Kita hitung keliling aja ya, yaitu luas persegi dikurangi
kita hitung dulu keliling bangun tersebut. Keliling bangun tersebut adalah, kita hitung, ini adalah 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keliling adalah 8 kali 14 sama dengan 112. Kemudian kita hitung, ini adalah lingkaran dengan diameter 14. Oh maaf, ini adalah, iya, ini punya diameter 14. Jadi ada 2 lingkaran, setengah, 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 setengah. Jadi totalnya adalah 2. Kelilingnya untuk 2 lingkaran tersebut adalah 2 kali 22 per 7 kali 14. Dapat kita coret, bagi 7 adalah 1, bagi 7 adalah 2. 2 kali 22 kali 2 adalah 88. Jadi keliling keseluruhan adalah 112 tambah 88 sama dengan 200 cm. Kita lanjutkan untuk luasnya. Luasnya sama dengan luas persegi dikurangi luas 2 lingkaran. Kita hitung dulu luas perseginya, yaitu 42 kali 42 sama dengan 1764. Sedangkan luas lingkarannya, ini luas persegi, ini luas lingkaran sama dengan 22 per 7 kali 4 kali 7 kali 7 lagi. Kemudian kalikan 2 karena ada 2 lingkaran. Maka hasilnya adalah, kita dapat coret-coret, 22 kali 7 adalah 154 kali 2 sama dengan 308. Jadi luas persegi, luasnya adalah luas perseginya 1764 kurangi 308 sama dengan 1456 cm persegi. Ini adalah jawabannya. Demikian pembahasan untuk matematika pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.